Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gaze. Ya, balik lagi di channel YouTube Gazebo Info Media. Nah, hari ini teman-teman, saya sedang berada di kolam renang Tirta Lestari, lebih tepatnya di Cikande Ambon, di mana kolam renang ini adalah basis dari klub renang Tirta Teratai, teman-teman. Nah, di sini kita sudah kehadiran, kita sudah undang narasumbernya dari mulai asisten pelatih, pelatihnya berikut dengan ketua KONI dan pengurusnya, teman-teman. Ada siapa aja, saya? Halo sahabat Gaze, di sini perkenalkan, nama saya Marcella Fazina Aulia, saya sebagai host. Di samping saya ada Pak Kiki sebagai asisten dari pelatih, ada Pak Ulum sebagai asisten pelatih kedua, dan yang di tengah ada Pak Zainuddin sebagai ketua KONI Kecamatan Cikande sekaligus pelatih renang Kabupaten Serang. Nah, ini adalah pelatih-pelatih dari klub renang Tirta Teratai, teman-teman dan sahabat Gaze semua. Berikut ini tadi sudah diperkenalkan, yaitu Pak Jai. Pak Jai ini adalah ketua KONI kecamatan, berikut sebagai pelatih renang di Kabupaten Serang, teman-teman. Ya, beliau ini memang sangat berpengaruh di Kabupaten Serang. Di Kabupaten Serang, khususnya di kegiatan-kegiatan olahraga, teman-teman. Nah, sebelum kita lebih jauh dan membahas hal yang lainnya, kita akan perkenalkan dulu dari segi kehidupan para pelatih dan ketua KONI-nya, teman-teman. Nah, kita akan mengenal lebih jauh. Pak Jai. Siap. Pak Jai kan sebagai ketua KONI nih ya. KONI kecamatan, kemudian pelatih renang Kabupaten Serang juga. Apa nggak sibuk, Pak Jai? Kira-kira sempat nggak sih untuk memilah-milah waktu untuk bisa mengejar semua kegiatan Pak Jai? Ya, untuk seperti kegiatan yang memang kalau kita sudah punya rencana, apapun kesibukan pasti bisa. Yang penting intinya kita atur waktu, baik yang kegiatan di luar renang ataupun di organisasi. Karena tujuannya kita adakan kegiatan seperti ini sesuai dengan tupoksi dari KONI Kabupaten, kemudian kita jalankan di kecamatan. Karena di sisi lain, ketika kemajuan KONI Kabupaten itu, sentralnya itu ada di bawah atau ada di kecamatan. Mungkin itu seperti itu masukan dari saya. Nah, sekarang Pak Kiki. Ya. Pak Kiki kan masih single ya? Iya. Single. Pak Kiki masih single nih, sahabat-sahabat Gaze ya. Ini asisten. Oh, dua-duanya. Iya. Dua-duanya sahabat Gaze ini masih single ya. Luar biasa ya.
tahun sekarang. Pak Kiki, Ya. kalau Pak Kiki jelas ya kalau waktu mungkin masih agak senggang ya. Ya. Tapi di sisi lain dalam melatih di klub renang ini, Pak Kiki punya kegiatan lain nggak sih di luar itu? Ya nggak ada sih selain renang, paling ya paginya di sekolah saya. Kalau boleh tahu Pak Kiki ngajar di mana? Saya ngajar di SD Negeri Julang, Cikande. Oh, SD Negeri Ya. Julang ya. Kemudian nih Pak, ini pelatih asisten kedua juga single sahabat Gaze. Iya. Terus ya. Pak Ulum. Ya. Pak Ulum, kalau boleh tahu Pak Ulum mengajar di mana Pak Ulum? Selain ngajar di klub renang di sini, saya juga ngajar di SDN Cikande Permai. Ya, gitu. Singkat ya. Singkat, padat, Dan berbobot. berobot ya. Ya, sahabat Gaze ya. Nah, untuk di klub renang ini, kalau boleh saya tahu nih, Pak Jai dan asisten-asisten pelatih yang lain, di sini ada berapa jumlah sih anggotanya? Kalau boleh tahu? Kalau mengulas awal cerita sebelum COVID, siswa di sini ada sekitar 40 siswa. Karena terkait COVID, akhirnya kan biar bagaimanapun waspada orang tua lah. Keselamatan dan kesehatan itu lebih utama. Mungkin yang sekarang aktif yang melaksanakan latihan itu kan ada 2 program lah. Yang pertama sifatnya umum, yang kedua khusus. Jadi kalau sifatnya umum itu latihan itu hanya seminggu 3 kali. Tapi kalau yang sifatnya khusus, dia mulai latihan dari jam 2 sampai jam 4. Bahkan dari hari Senin sampai hari Sabtu full. Itu. Jadi kalau mungkin yang sekarang karena keterbatasan COVID, yang latihan itu ada 15 orang lah. Dari 40 itu 15 orang. Karena mungkin di sisi lain ya kehidupan orang tua mereka juga karena COVID banyak yang jadi permasalahan. Makanya kita sangat pahami untuk kegiatan. Untuk itu karena yang khusus-khusus ini kebanyakan atlet-atlet usia dini, jadi mungkin prosesnya sangat panjang. Karena ketika sebelum COVID, wah ramainya luar biasa itu. Bahkan mungkin Pak Kiki atau Pak Ulu menangani juga sempat sibuk. Sebetulnya yang menangani atlet renang itu kan nggak hanya satu pelatih 20 anak. Mungkin host juga atau Pak Mamat juga bisa lihat sendiri yang latihan fokus atau khusus itu hanya sekitar 7 atau 8 orang. Itu saja. Berarti cukup banyak banget ya. Kalau segi keseluruhan peserta sampai 40 orang, wah pasti repot ngurusinnya sebenarnya ya. Tapi karena memang balik lagi ya ke pengabdian ya. Pengabdian supaya prestasi di tingkat kecamatan dan untuk klub sendiri pun bisa menghasilkan yang sesuai yang diinginkan gitu Pak Jaya. Sela, silakan ada yang ditanyakan ke Sel. Saya mau bertanya, biasanya pada saat latihan, hal-hal kendala apa sih yang Bapak rasakan saat Bapak melatih renang? Siapa? Paulo. Silakan Pak Kiki. 2,000 years later. Kendalanya ya namanya anak-anak ya usia dini, banyak sekali kendalanya. Jadi ya nggak cuma di latihan olahraga aja. Jadi ya pada saat di pembelajaran di sekolah pun ya banyak kendalanya. Yang namanya anak SD, anak usia dini juga banyak. Yang pertama itu Lagi renang pengen Ya. jajan gitu ya. yang awal-awal itu pertama renang ya anak-anak ya nangis pastinya karena emang belum terbiasa Iya. di air ya, Takut gitu ya. takut. Yang kedua manjanya itu yang nggak pernah hilang. Oh. Iya, jadi kemanjaannya kadang kalau disuruh renang kitanya yang turun malah jajan. anaknya yang Oh. nangis pengen ditemenin terus sama orang tuanya. Oh gitu ya. Jadi memang ya kalau latihan untuk anak-anak itu kesulitannya selalu dengan itu tadi ya, manja gitu ya. Kemudian namanya anak-anak sih ya, kita agak susah untuk mengontrol seperti orang dewasa gitu ya, agak sulit untuk mengontrolnya. Kemudian nih Pak Ulum,
Pak Ulum. Ya. Pak Ulum, saya pengen tahu nih, Pak Ulum udah berapa lama sih gabung di klub Tirta Teratai ini? Untuk gabung saya masih baru kurang lebih 5 bulan yang lalu. Bulan ya. Ya. Terus selama 5 bulan, Pak Ulum menemukan hal-hal yang membuat Pak Ulum itu malas untuk melatih atau apa gitu? Kendalanya sih sebenarnya enggak ke ini ya, karena ini lagi musim hujan gitu ya. Rumah saya dengan tempat latihan ini cukup lumayan jauh. Dan kalau dari rumah naik motor tuh kurang lebih 1 jam. Terkadang kalau lagi musim hujan itu paling terkendalanya di situ aja sih. Karena Cuaca, ya, cuaca gitu ya. Ya betul. Kalau Pak Kiki, Ya, menemukan kendala apa Pak Kiki? menemukan kendala apa ya kalau di sini tuh di tempat latihan. Ya Apakah paling ya. karena kondisinya Pak Kiki misalkan nih lagi galau gitu, Oh males enggak, kalau itu saya nggak pernah Oh, bawa enggak ya? masalah Oh, iya. pribadi ke sini. Benar-benar. Walaupun ya emang benar. Kan siapa tahu ya sahabat Gaze ya, namanya juga single ya gitu. Sombong amat. Iya benar. Ya, Oh jadi kendalanya itu ya? kendalanya ya dari mungkin ya kendalanya dari anak-anaknya itu. Jadi kadang ya namanya anak-anak kan masih kurang konsisten gitu. Kitanya emang ya harus sabar, harus maklumi juga. So, coba Pak Jaik ceritain. Sebetulnya diadakan awal berdiri klub renang itu kita terinspirasi atau apa ya namanya, termotivasi ketika pada saat kegiatan di olahraga. Namanya di SD itu POR SD lah, kalau dulu POR SD. Jadi ketika di kabupaten itu perwakilan di masing-masing kecamatan, peluangnya besar, kesempatan besar, tapi pesertanya sedikit. Makanya yang namanya di olahraga itu kita cari kesempatan yang besar, peluang yang besar. Untuk berdiri awal mungkin 2013 kita berdiri. Yang pertama mungkin ya orang tua saya, senior saya, guru saya, termasuk Pak Sujadi dan Pak Pri. Artinya mungkin ketika di saat itu kebetulan mereka itu kan anaknya di usia-usia SD. Nah disitulah saya diajak untuk bergabung. Tapi berjalannya waktu karena kesibukan beliau, akhirnya renang itu diserahkan ke saya pribadi. Nah mungkin kendala-kendala yang dulu pernah saya alami luar biasa. Karena kalau mungkin dulu ya namanya belajar pasti ada kendala yang sangat dirugikan baik orang tua ataupun kita sendiri. Sempat vakum juga kalau tidak salah 1 tahun Pak. Kenapa itu? 1 tahun, karena ya mungkin namanya kita belum paham dengan manajemen renang seperti apa. Ya artinya banyak yang siswa-siswa yang masuk, ketika misalkan kewajibannya kita laksanakan, haknya tidak diberikan. Sementara mereka masuk apa biaya itu dari kita bertiga itu. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak Jai, saat ini prestasi tertinggi klub ya anggota klub dari Tirta Teratai ini sudah sejauh mana Pak Jai? Untuk prestasi di klub Tirta Teratai itu, kalau mungkin khusus tingkat kabupaten lah, kemarin kita Porkab alhamdulillah, artinya atletnya baru usia SD lah, usia SD, tapi sudah mendapatkan 3 medali emas. 3 medali emas dari 3 perenang. Dari 3 perenang ya mungkin sekarang sudah mulai SMP, berlanjut yang mungkin di SMP 2, bahkan mereka sekarang latihannya sudah mulai keluar daerah karena dukungan orang tua. Tapi untuk di Kejurda juga ya alhamdulillah adalah di setingkat. Mungkin kalau kelas dulu kita di 2019 itu memang banyak kegiatan, banyak program yang dilaksanakan sesuai dengan program kerja KONI ataupun Pengprov PRSI. Nah, kebetulan di tahun 2021 kita menjelang Popda dan Porkab.
Ya alhamdulillah nanti atlet-atlet Kecamatan Cikande untuk mewakili Kabupaten Serang di ajang tersebut. Pertanyaan terakhir teman-teman, karena Pak Jai sebagai ketua KONI kecamatan, beliau juga merangkap artinya bukan mengurus hanya sekedar di cabang olahraga renang gitu ya Pak Jai ya, tapi keseluruhan cabang olahraga. Nah sekarang yang mungkin nanti sahabat Gaje juga bisa dengarkan, program apa aja sih untuk pengembangan semua cabang olahraga di Kecamatan Cikande oleh ketua KONI? Apakah ada program-program khusus atau program-program seperti apa nanti ke depannya untuk bisa meningkatkan prestasi-prestasi semua cabang olahraga di Kecamatan Cikande Pak Jai? Silakan. Untuk pengembangan kebetulan amanat teman-teman lah, khususnya insan-insan olahraga, bahwa di Kecamatan Cikande itu telah berdiri beberapa klub, ya beberapa klub. Jadi ya mudah-mudahan kita tetap sehat, ya kuat. Intinya silaturahim tetap terjaga, kekompakan tetap terjaga, karena di masa-masa milenial seperti sekarang ini minat-minat olahraga itu minim. Termasuk mungkin poli juga, kebetulan hostnya juga pegang poli ya. No, God, please, no, no. Pegang poli juga ya. Kebetulan jadi bukan siapa-siapa kita di sini. Jadi di Cikande itu ada 11 klub yang sudah berjalan. Mungkin bukan hanya renang saja dari host ini nih ya, dari Gazebo nih ya. Jadi mungkin ada nanti di tenis meja lah di depan kantor Kecamatan Cikande, ada taekwondo, ada karate, ada silat, terus ada basket, ada panahan. Terus yang sangat luar biasa yang maju pesat itu bukan membanggakan lah. Kebetulan saya sama-sama di air ya, makanya rajanya air ya saya. Ya rajanya air. Bukan saja di renang, tetapi ayo sahabat-sahabat, khususnya masyarakat Kecamatan Cikande nih, siswa-siswa SMP, baik SD, SMP, SMA yang ada Kecamatan Cikande, silahkan ya kalian datang di Danau Situ Terate, di tepatnya di depan SMA 1 Cikande itu ada olahraga air namanya dayung. Silahkan, barangkali ketika minat kalian siap tempur, disitulah nanti klub dayung. Nggak usah bayar, asal mau latihan kamu tinggal mau. Kecebur gratis, berenang gratis ya. Di situ pelampung sudah disiapkan. Nanti kalian jangan merasa jangan merasa kaget ketika naik perahu kalian kebalik, kalian di bawah perahu di atas. Jadi bukan kalian di atas perahu di bawah. Ambiar ya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Nah itu sahabat Gaze ya jawaban dari Ketua KONI. Jadi insya Allah nanti Ketua KONI akan mengakomodasi semua cabang olahraga untuk peningkatan prestasi untuk kedepannya. Nah mungkin pembahasan hari ini terkait dengan klub Tirta Teratai ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Nanti kita akan sambung nanti perwakilan dari orang tua peserta di klub ini teman-teman ya. Terima kasih banyak kepada asisten pelatih Pak Jai sebagai ketua KONI ya, Pak Kiki juga sebagai asisten pelatih, supaya nanti ke depannya bagaimanapun klub ini jadi harapan untuk Kecamatan Cikande untuk cabang olahraga renang ya. Kita doakan sama-sama, kita dukung sama-sama klub ini supaya tetap maju. Oke, terima kasih Pak Ulum. Di air kita Ya. Siap, terima Pak kasih. Jai, terima kasih. Pak Kiki, Ya. terima kasih. Ya, kita lanjut nanti habis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama perwakilan dari orang tua dari atlet klub renang di sini ya.